Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 tugas besar Teknum. Saya Muhammad Iqbal Said, NIM 2003015109. Saya Dedi Abdullah Nugroho, NIM 2003030151138. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan program dengan metode secant. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dulu programnya. Ini adalah programnya. Di sini saya menggunakan PGT untuk membuat grafik user interface-nya, yang dimana di sini ada masukan X0 yaitu sebagai label, dan di sini ada masukan X1 itu sebagai label 2, dan masukan H itu sebagai di label 3. Setelah itu di sini ada untuk box untuk mengisinya, yaitu saya masukkan dengan di sini saya beri nama X1. Terus di satunya lagi ini saya beri nama X2, dan yang masukkan H ini saya beri nama H1. Sedangkan di sini juga ada tombol hitung yang mana saya beri nama tombol. Setelah itu saya akan mencoba ketika program ini memasukkan angka. Pertama adalah saya masukkan X0-nya saya isi 30, dan X1-nya saya isi 9, sedangkan untuk H atau iterasinya itu 0. Ini sudah ada penjelasannya. Jadi saya mau jelaskan dulu sedikit di sini. Ketika saya memasukkan X0, X1 dan H, di sini pasti saya memencet tombol hitung, yang dimana ketika tombol hitung sudah dipencet maka akan membuat event, yaitu untuk menampilkan semua iterasi dan errornya. Contoh, ketika saya ketik hitung di sini di codingannya so tombol titik klik connect. Nah, ketika saya pencet hitung itu langsung connect ke dalam fungsi tampung, yang dimana fungsi tampung itu menuju ke dalam angka, yaitu di fungsi angka di bawah, langsung menuju ke fungsi angka. Tadi kan saya sudah isikan 30, 29 dan 00.1-nya. Nah, ini ada 30-nya nanti masuk sini, 29-nya masuk sini, dan untuk hanya iterasinya 0.001 masuk sini. Seperti itu. Ketika sudah masuk, ini kan sudah diarahkan ke angka ya, langsung masuk ke dalam fungsi angka ini. Nah, mungkin fungsi angkanya ini bisa dijelaskan oleh saudara Dedi Aprilianto. Jadi di sini ada def angka, yaitu ada isinya X1, X2 dan tol. Ini ada X1, X2 dan tol. Kemudian di sini menggunakan looping for i in range 1. Terus kemudian ada fx1 self function. Function ini akan menuju ke dalam def function ini fx. Jadi jika tadi kan kita menginputkannya 30 dan 29, maka 29 akan terhitung di sini untuk mencari fx, kemudian x2 itu untuk mencari yang 30-nya. Kemudian di sini print x itu untuk menampilkan iterasi x1, x2, x3 dan seterusnya. Kemudian fx, kemudian string fx2 itu untuk menampilkan fx-nya. Nah, maka di sini akan ada rumus untuk mencari metode secant untuk menemukan error x persamaannya. Dalam akar persamaan x pangkat 2 min 13x plus 30
dengan X0 30 dan X1 29 dengan iterasi 0,0001, maka akan X errornya di angka 10, kemudian fxn-nya 2,097 sekian sekian sekian. Nah, itu bisa digunakan dengan rumus ini. Dengan rumus ini yang memasukkan xn-nya itu 29 dikurang fxn-nya yang dicari dengan rumus x kuadrat min 13 x plus 30 yang dimasukkan x-nya diganti dengan 29, kemudian akan terjadi di sini, kemudian xn min 1, xn-nya itu kan 30 tadi di x0, kemudian dikurang xn min 1 yaitu 29, kemudian dibagi oleh fxn-nya yang dicari dengan 30 pangkat 2 min 13 kali min 13 kali 30 plus 30, kemudian fxn min 1-nya dengan 29 pangkat 2 dikurang 13 kali 29 plus 30, maka nanti akan menampilkan error. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. Untuk ini, yang pertama ini adalah, nah di sini saya memakai perulangan yang sesuai dengan rumus tadi. Nah, ini diarahkan kepada untuk X1-nya. Begitupun juga seterusnya. Sampai sini, sampai kita ke yang terakhir adalah untuk yang X9. Nah, di X9 ini, di X9 ini kan ada errornya. Di sini saya menaruh errornya itu di variabel C, yang dimana C itu ada di label 14. Di sini berarti ya. Nah, di sini saya langsung memakai fungsi .setText strc, yang dimana untuk menampilkan errornya, dan error akhirnya tertampil di sini. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari kelompok 6 mengenai program dengan menggunakan metode secant. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.